Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kita akan melanjutkan lagi tentang public speaking ya. Kalau di episode yang sudah-sudah, kita berbicara tentang aksentuasi. Kemudian sebelumnya kita berbicara tentang intonasi. Dan juga kita berbicara tentang artikulasi. Nah, itu semua bisa kita lakukan kalau kita punya suara diafragma gitu ya. Suara diafragmanya sudah cukup matang, maka yang namanya artikulasi, intonasi akan bisa kita lakukan dengan sangat-sangat ringan. Nggak ada masalah gitu ya. Kalau suaranya sudah diafragma, suara dengan meresonansi otot yang ada di perut, dada, dan di muka atau di wajah kita ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kecepatan atau speed dari berbicara atau public speaking ini ya. Nah, Anda yang belum mengetahui artikulasi, kemudian intonasi, aksentuasi, bisa menyimak di video-video saya sebelumnya. Mulai dari senamnya, senam diafragma yang ada 15 jurus itu, kemudian humming. Setelah humming ada pelatihan artikulasi, aksentuasi, intonasi itu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang materi pokok kita saat ini, kecepatan. Kita langsung ke poinnya bahwa dalam berbicara itu juga sama dengan kita mengendarai mobil ya, ada kecepatannya. Jadi kecepatan yang direkomendasikan, jadi kayak mengendarai mobil gitu ya. Kecepatan yang direkomendasikan kalau dalam kota 40 km per jam, tidak boleh lebih gitu ya. 60 km per jam, tidak boleh lebih. Kalau di tol 80 km per jam atau 100 km per jam, tidak boleh lebih gitu. Sama, di dalam kita berbicara juga ada kecepatan yang dibatasi. Kalau tidak dibatasi, nanti hasilnya yang tidak bagus. Karena kalau terlalu cepat kita berbicara, akan banyak hal yang akan kita tabrak gitu ya. Misalkan begini, dengan kecepatan kita berbicara yang begitu cepat, maka titik koma tidak akan nampak. Titik koma tidak akan nampak. Kenapa? Karena kecepatan berbicara yang cukup tinggi itu akan menghilangkan satu titik dan satu koma. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin berhenti karena koma, itu setengah nafas, separuh nafas gitu ya. Ari Lasso ya, separuh nafas. Jadi kalau kita berbicara tentang kecepatan, itu kita juga harus tahu bagaimana berhentinya ketika ada koma, ada titik gitu ya, supaya tidak bablas gitu. Jadi koma itu berhentinya setengah tarikan nafas, separuh nafas. Kalau titik berhentinya satu kali nafas gitu ya. Ambil nafas, tapi nggak boleh gitu. Nanti seperti orang sinap, kayak tenaga dalam. Tapi tarikan nafasnya satu kali. Nah, nggak usah diperdengarkan tarikan nafasnya, harus halus gitu ya. Tapi satu kali nafas gitu ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang kecepatan. Jadi harus tahu mana titik, mana koma. Oke, dimengerti ya itu ya, sampai di situ. Kemudian perpindahan paragraf juga harus tahu caranya. Jadi biasanya ketika kita akan memulai paragraf baru, nadanya agak tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Paling tinggi gitu ya. Itu paragraf baru. Oke, itu yang terjadi kalau kita berbicara kecepatannya terlalu tinggi, maka rusak titik komanya. Apakah ada efek lainnya ketika kita berbicara kecepatannya terlalu tinggi? Iya, ada. Karena kita melanggar titik dan koma, maka arti dari sebuah kalimat itu tidak akan bisa ditangkap oleh audien kita. Nah, itu yang jadi masalah. Ini ngomong apa orang ini gitu ya? Karena kecepatannya begitu tinggi, nggak ada titik komanya gitu ya, nggak ada paragraf barunya. Bahkan biasanya yang jadi masalah, tarikan nafas akan kelihatan betul. Karena bicaranya cepat, nafasnya habis, tarikannya jadi kencang. Wah, nggak bagus. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan media seperti mikrofon atau di media sosial lainnya, media elektronik, akan kelihatan betul kita menarik nafasnya gitu ya. Karena kita kecepatannya terlalu tinggi. Nah, itu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang kemudian kita rusak di sana. Karena itu kecepatannya sekali lagi 120 kata kurang lebih ya. Bisa turun sedikit tapi jangan terlalu jauh, juga naiknya tidak terlalu jauh. Kalau naiknya terlalu tinggi nanti jadi kecepatan melewati batas gitu ya. Kalau terlalu rendah nggak enak juga.
Nah, kecepatan yang terlalu rendah juga jadi masalah. Karena audien jadi mikir, ini sebetulnya pembicaranya ngantuk apa bagaimana gitu ya, atau tidak bisa berbicara karena bicaranya pelan sekali. Jadi tidak begitu lancar. Akan kelihatan betul orang ini tidak ini ya, tidak pandai berbicara atau seperti apa gitu ya. Atau memang tidak pandai sehingga bingung, seperti orang bingung. Nah, itu yang jadi masalah ketika berbicaranya terlalu lambat. Audien jadi jenuh, tidak enak didengarkan gitu ya, tidak menarik perhatian. Nah, itu berbicara tentang kecepatan. Nah, oke, kita akan berlatih dulu. Jadi latihan kecepatan itu paling enak kalau kita membaca sebuah artikel gitu ya. Membaca sebuah artikel itu akan kelihatan betul kecepatannya seperti apa. Memulai paragraf baru itu juga seperti apa. Nah, akan nampak di situ. Jadi bagaimana cara membacanya. Oke, saya akan contohkan kecepatan yang standar ya. Kemudian yang lambat juga seperti apa. Ini contoh yang standar dulu ya, 120 kata, 120 kata sekitar ya, bisa turun sedikit bisa naik sedikit, 120 kata dalam 1 menit. Saya akan mulai. Saya tidak tahu apapun tentang Supercamp Becoming a Money Magnet. Istri saya yang membelikan tiketnya dan meminta saya pergi ke Batu Malang untuk mengikutinya. Saat itu saya baru pulang dari luar kota dan tas saya bahkan sudah disiapkan. Ketika saya tanya apakah yang akan diajarkan dan tentang apa yang akan diajarkan di sana, istri saya menjawab, saya tidak tahu. Wah, saya jadi agak skeptis untuk berangkat karena istri saya sendiri yang mendaftarkan saya juga tidak tahu. Latar belakang pembicaranya pun saya tidak mengetahuinya. Tapi karena tiket sudah dibelikan, terpaksa saya harus berangkat dan mengikutinya. Hari pertama saya hanya mengamati dan bertanya-tanya dalam hati tentang apa sih sebetulnya Supercamp ini. Hari kedua sesi terakhir, saya benar-benar merasakan kedahsyatan dari apa yang baru saya pelajari. Saat itu, sesi untuk membersihkan mental block. Saya merasakan beban mental yang selama ini menghambat saya terangkat dan lepas sama sekali. Membuat tubuh saya terasa sangat ringan dan hati saya menjadi lebih plong daripada sebelumnya. Seperti sebuah sumbatan besar yang lepas dari mulut botolnya. Dan saya merasakan kedamaian pikiran dan ketenangan hati yang luar biasa. Sepulang lokakarya itu, saya mengalami berbagai kebetulan yang luar biasa banyaknya, mulai dari kemudahan mendapatkan tempat parkir yang saya inginkan di plaza yang padat sampai diberi uang oleh teman yang bertemu tidak sengaja di satu tempat. Kurang lebih 6 minggu kemudian, saya diajak makan di satu hotel oleh seorang teman. Saat makan, tiba-tiba saja teman saya menghentikan percakapan dan menelpon sebuah showroom mobil. Dan tidak lama kemudian, ia mengatakan kepada saya supaya saya memilih sebuah mobil di showroom yang tadi diteleponnya. Saya bertanya, "Loh, untuk apa?" Tanya saya terkejut dan heran. Dan ia pun menjawab, "Ya, pokoknya kamu ke sana besok dan pilih mobil yang kamu sukai." Demikian katanya. Dan saya pun hanya bisa mengatakan terima kasih dan penuh keheranan dengan sikap teman saya. Apakah ini kebetulan? Tentu saja bukan. Sampai ketika buku ini tidak diterbitkan, saya mengalami banyak sekali peristiwa kebetulan. Ketika tugas saya dipindah ke lain kota, dan teman-teman saya ramai-ramai menawarkan tempat tinggal untuk saya. Tercatat 4 rumah yang bisa saya pilih untuk saya tinggali saat itu. Nah, itu satu contoh kecepatan yang standar ya, kecepatan yang direkomendasikan karena berkisar 120 kurang sedikit atau 120 kata lebih sedikit. Nah, kalau yang cepat jadi nggak enak itu. Saya contohkan yang cepat ya. Penjelasan saya tadi menyiratkan sesuatu yang panjang dan bertele-tele bagi mereka yang biasa bergerak cepat, tergesa-gesa dan bergerak tanpa blueprint. Mungkin saja ada benarnya. Namun apalah artinya perbedaan tempo beberapa ketukan jika akhirnya kita akan berhasil mengetuk hati kita, hati orang lain, alam semesta, bahkan bisa berdialog dengan Sang Maha Pencipta untuk mendiskusikan kesuksesan kita. Ya, perasaan itulah yang muncul dalam diri saya. Semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta, tiba-tiba saya menjadi sangat cerdas dan bisa membedakan antara meminta sesuatu dan mendiskusikan keinginan saya dengan Sang Maha Pencipta. Anda bisa membedakan kan?
kecepatan antara contoh yang pertama dengan yang kedua. Nah, yang lambat tidak perlu saya contohkan karena ya lambat seperti itu ya, mesti akan lambatnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.